Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik anak usia dini. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nisa Ayustina Fitri, kemudian ada Ibu Antos, Ibu Rina, Ibu Intan, Ibu Syifa, Ibu Elis, Ibu Milah, dan Ibu Tuti. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada teman-teman saya untuk menyampaikan materinya. A. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan fisik. Pertumbuhan fisik berarti pertumbuhan struktur tubuh manusia yang terjadi sejak masih dalam kandungan hingga dewasa. Perkembangan motorik berarti perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi antara susunan syaraf pusat dan otot. Sementara perkembangan fisik motorik berarti proses di mana seseorang berkembang melalui respon yang menghasilkan suatu gerakan yang terkoordinasi, terorganisir, dan terpadu. Jadi, jika perkembangan fisik berupa bertambah berat badan, bertambah tinggi badan, atau perubahan fisik lainnya, sementara perkembangan motorik adalah kemampuan mengontrol gerakan seperti berlari, melompat, menulis, dan sebagainya. Sehingga perkembangan fisik motorik dapat diartikan pertumbuhan fisiknya untuk mengontrol gerakan-gerakannya. Jadi, semakin anak sehat, semakin anak fisiknya bagus, maka kemampuan motoriknya, terutama motorik kasar, akan semakin baik pula. Prinsip perkembangan motorik. Perkembangan motorik dibagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar atau kontrol otot-otot besar meliputi penggunaan otot-otot kasar seperti kaki dan tangan dan badan. Yang kedua, motorik halus atau kontrol otot-otot kecil meliputi penggunaan otot-otot kecil seperti jari-jari tangan. Mary M. Shirley melakukan studi pada bayi untuk menunjukkan prediksi urutan perkembangan motorik kasar selama masih bayi. Hasilnya sebagai berikut. 0 bulan, sikap badan seperti bayi. 1 bulan mengangkat dagu. 2 bulan mengangkat dada. 3 bulan menjangkau benda. 4 bulan duduk dengan bantuan. 5 bulan duduk dalam pangkuan dan menggenggam benda. 6 bulan duduk dalam kursi yang tinggi dan menggenggam benda yang menjuntai atau menggantung. 7 bulan duduk sendiri. 8 bulan berdiri dengan bantuan. 9 bulan berdiri sendiri sambil berpegangan pada meja. 10 bulan merangkak. 11 bulan berjalan ketika dibimbing. 12 bulan mencari pegangan untuk berdiri pada meja. 13 bulan menaiki anak tangga secara bertahap. 14 bulan berdiri sendiri. 15 bulan berjalan sendiri. Nah, ini perkembangan secara umum, namun pertumbuhan pada anak berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 5 prinsip perkembangan motorik. Studi yang dilakukan mengenai umur dan urutan perkembangan motorik menghasilkan 5 prinsip perkembangan motorik, yaitu yang pertama, perkembangan motorik bergantung pada kematangan otot dan saraf. Gerakan terampil belum dapat dikuasai anak sebelum mekanisme otot anak berkembang optimal. Selama masa kanak-kanak, otot berbelang yang mengendalikan gerakan sukarela berkembang dalam laju yang agak lambat. Sebelum anak cukup matang, tidak mungkin ada tindakan sukarela yang terkoordinasi. Yang kedua, belajar keterampilan motorik tidak akan terjadi sebelum anak matang. Sebelum sistem saraf dan otot berkembang dengan baik, upaya untuk melatih gerakan terampil bagi anak akan sia-sia meskipun bila upaya tersebut diprakarsai oleh anak sendiri.
Pelatihan yang dilakukan sebelum kematangan anak mungkin akan menghasilkan beberapa keuntungan sementara, namun dalam jangka panjang pengaruhnya tidak akan berarti atau nihil. Selanjutnya, yang ketiga, perkembangan motorik mengikuti pola yang dapat diramalkan. Perkembangan motorik mengikuti prinsip arah perkembangan dan pola perkembangan motorik yang dapat diramalkan terbukti dari adanya perubahan kegiatan massal ke kegiatan khusus. Dengan matangnya mekanisme urat saraf, kegiatan massal digantikan dengan kegiatan yang spesifik dan secara acak. Gerakan kasar membuka jalan untuk memperhalus gerakan yang hanya melibatkan otot dan anggota badan yang tepat. Lalu yang keempat, perkembangan motorik dimungkinkan untuk dapat ditentukan. Perkembangan motorik mengikuti pola yang dapat diramalkan berdasarkan umur dan rata-rata adalah mungkin untuk menentukan norma bentuk kegiatan motorik berikutnya. Yang kelima, perbedaan individu dalam laju pertumbuhan motorik. Meskipun terdapat pola untuk perkembangan motorik secara umum, namun pada dasarnya setiap individu memiliki laju pertumbuhan yang berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengembangkan keterampilan fisik motorik. Pertumbuhan dan perkembangan fisik biasanya erat kaitannya dengan yang namanya motorik, di mana perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara susunan saraf, otot, dan otak. Perkembangan motorik terbagi menjadi dua, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar, sebagian atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Contohnya seperti berlari, menendang bola, menangkap bola, dan yang lainnya. Yang selanjutnya, motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot-otot halus, seluruh atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih, misalnya menulis, menggunting, menempel, dan masih banyak yang lainnya. Aktivitas seperti menari, menggambar, melukis, menempel, dan aktivitas lain yang melatih otot-otot anak akan membantu perkembangan motorik anak. Anak sebaiknya diberikan kegiatan yang kreatif untuk mengembangkan motorik kasar dan motorik halus secara seimbang. Poin berikutnya yaitu poin C.1 tentang alasan pentingnya mengembangkan motorik pada masa anak-anak. Poin pertama yaitu tubuh anak lebih lentur daripada tubuh remaja atau dewasa. Poin kedua, anak belum banyak memiliki keterampilan yang berbenturan dengan keterampilan yang baru dipelajarinya. Maka bagi anak mempelajari keterampilan baru itu lebih mudah. Poin C yaitu anak lebih berani ketika waktu masih kecil daripada sudah besar. Poin D, anak-anak menyukai kegiatan yang bersifatnya pengulangan. Dan terakhir poin E yaitu tanggung jawab dan kewajiban anak lebih kecil daripada tanggung jawabnya ketika mereka besar nanti. Terima kasih. C2. Hal yang penting dalam mempelajari keterampilan motorik. A. Kesiapan belajar. B. Kesempatan belajar. C. Kesempatan berpraktik. D. Model yang baik. E. Bimbingan. E. Motivasi. G. Setiap keterampilan motorik harus dipelajari individu. H. Keterampilan sebaiknya dipelajari satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan poin ketiga, yaitu cara mempelajari keterampilan motorik. Cara yang digunakan anak untuk mempelajari suatu keterampilan motorik penting untuk memperoleh kualitas keterampilan yang dipelajari. Terdapat 3 cara yang paling umum digunakan anak dalam mempelajari keterampilan motorik, yaitu sebagai berikut. A. Belajar coba dan ralat, trial and error.
Jika tidak ada model atau contoh tentang suatu keterampilan motorik, maka anak akan mempelajarinya dengan cara mencoba-coba beberapa kali hingga dia berhasil menguasai keterampilan tersebut secara benar. Namun, cara ini biasanya akan menghasilkan keterampilan yang jauh di bawah kemampuannya. Misalnya, ketika anak belajar cara naik ayunan tanpa bimbingan maupun contoh, dia akan mencoba berbagai cara agar dapat memainkan ayunan tersebut. Kemungkinan besar dia akan bisa memainkannya, tetapi cara yang dilakukannya belum tentu benar, bahkan bisa saja membahayakannya. B. Meniru atau imitation. Belajar dengan cara meniru atau mengamati orang tua atau orang lain yang lebih tua lebih cepat daripada belajar dengan cara coba dan ralat. Tetapi belajar dengan cara ini dibatasi oleh kesalahan yang dilakukan oleh model. Hasil yang didapat oleh anak akan kurang baik jika model yang ditirunya jelek. Misalnya anak belajar berenang dengan melihat contoh yang kurang baik, maka kemungkinan besar kemampuan berenang anak juga akan jelek. C. Pelatihan. Belajar dengan supervisi atau bimbingan yang dikombinasi dengan meniru model akan menghasilkan keterampilan motorik yang baik. Bimbingan diberikan ketika anak mengamati dan memperhatikan model yang sedang melakukan suatu keterampilan motorik, sehingga anak dapat meniru dengan tepat dan juga gerakan-gerakan yang kurang benar dapat langsung diketahui dan diperbaiki. Gerakan pada anak yang salah atau kurang benar yang sudah tertanam dalam diri anak akan sukar untuk dihilangkan. Kemudian poin yang keempat adalah peningkatan dalam keterampilan motorik. Dalam tahap awal mempelajari keterampilan motorik, gerakan tubuh masih janggal dan tidak terkoordinasi dengan konsep dasar pengembangan anak usia dini. Baik serta anak masih banyak melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu. Pada saat perkembangannya, keterampilan motorik meningkatkan pula tingkat kecerdasan, akurasi, kekuatan, dan efisiensi gerakan. Peningkatan kecepatan yang paling besar terjadi pada masa kanak-kanak dan kemudian menurun pada saat anak menjelang usia puber. Peningkatan akurasi yang paling besar terjadi pada masa kanak-kanak dan akurasi anak akan membaik pada usia 13-14 tahun kemudian berhenti. Contohnya, akurasi anak yang berumur 3 tahun hampir 2 kali akurasi anak yang berusia 6 tahun. Kestabilan anak membaik sejalan dengan bertambahnya umur. Namun, pada usia berapa tingkat kestabilan paling baik belum dapat ditentukan. Keterampilan motorik yang cenderung paling memperhatikan perbaikan yang besar adalah keterampilan yang dipelajari di sekolah, kelompok bermain yang dibimbing maupun dalam kegiatan perkemahan saat libur. Keterampilan ini misalnya menulis, menggambar, melukis, menari, dan kegiatan yang berkaitan dengan keterampilan olahraga. Peningkatan tersebut memperlihatkan perbaikan paling besar karena guru atau pembimbing harus mengarahkan usaha anak ke arah yang benar. Selain itu, pembimbing dan guru juga berjaga-jaga terhadap kemungkinan timbulnya kesalahan dan mereka bersedia membetulkan kesalahan tersebut sebelum akhirnya menjadi kebiasaan yang salah. Dengan demikian, anak memperoleh keterampilan dan kecakapan yang lebih besar dan lebih baik melalui bimbingan di sekolah daripada yang dipelajari melalui teman sebaya atau keterampilan yang dipelajarinya di rumah. Sedangkan orang tuanya kurang memiliki waktu untuk membimbingnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke MC. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada kelompok 1 yang telah bekerja sama dan menyampaikan materinya. Dengan harapan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila dalam penyampaian terdapat salah kata dan kekurangan, saya dan teman-teman saya meminta maaf yang sebesar-besarnya.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.